Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, biasa untuk pagi ini saya akan menjawab pertanyaan dari dua subscriber mengenai anggur lagi. Yang pertama itu pertanyaan mengenai Bang, untuk Saprodak, NPK sama Yaramila Pasteur itu dicampur atau tidak gitu. Jadi kebetulan hari ini saya mau pemupukan untuk jenis taldunya yang belakang. Jadi nanti saya jelaskan sekalian langsung praktek ya untuk berapa dosisnya yang kita pakai untuk 1 minggu sekali, berapa takaran antara NPK dengan Saprodak. Jadi yang dicampur tuh cuma 2, Saprodak sama NPK aja ya. Sedangkan untuk Yaramila Pasteur itu tunggal, karena yang kita gunakan untuk Yaramila Pasteur itu mempercepat pertumbuhan. Jadi yang kita butuhkan unsur N aja yang tinggi ya. Sedangkan unsur lainnya hanya sebagai pelengkap. Sedangkan untuk memperbesar batang kita gunakan NPK 1616 dengan Saprodak, dimana kita membutuhkan N-nya, kita membutuhkan P-nya, dan juga unsur mikro lainnya seperti S-nya dan lainnya gitu. Jadi itulah kenapa kita campur NPK 16 dengan Saprodak. Jadi pengen tahu jelasnya seperti apa, nanti langsung saya eksekusi ya untuk pengaplikasian dan dosis yang gunakan untuk anggur taldu saya untuk memperbesar batang. Oke. Jadi itu aja ya, jadi yang dicampur cuma 2, NPK sama Saprodak aja. Sedangkan Yaramila digunakan tunggal, yaitu karena kita gunakan atau kita butuhkan itu N aja yang 25 yang cukup tinggi untuk mempercepat pertumbuhan. Oke. Kalau gitu sekarang tinggal langsung eksekusi untuk aplikasi dan dosisnya seperti apa. Oke. Kalau gitu tinggal kita racik untuk bahannya apa aja. Jadi untuk pembesar batang kita gunakan NPK Mutiara 1616 dengan Saprodak ya. Sedangkan untuk Yaramila sendiri dia tunggal ya, jadi nggak usah dicampur. Ya penggunaannya tuh dari awal saja, karena untuk percepat pertumbuhan ketika sudah di axle break. Kemudian kita untuk memperbesar batang kita gunakan pindah ke NPK Mutiara. Oke. Untuk kapan pindahnya dari peralihan dari NPK dari Yaramila ke NPK itu sudah dijelaskan dari video sebelumnya. Jadi sekarang kita lihat dosisnya. Jadi untuk dosisnya ini kita gunakan sendok kecil ya. Ini jadi dosisnya biasanya untuk 5 liter air. Ini 5 liter air dicampur 1 sendok Mutiara 1611 dengan setengah sendok Saprodak. Jadi karena ini sendok kecil, jadi ini 2, ini 1 gitu. Oke. 1 2, kemudian Saprodak juga 1. Oke, kita aduk sampai semuanya benar-benar larut tercampur dengan air, baru kita aplikasikan. Jadi untuk aplikasinya sebenarnya ada dua metode, yaitu metode yang pertama itu seperti kayak gunakan itu dengan kocor ya. Jadi kita melarutkan dulu, kemudian kalau sudah larut kita campurkan ke dalam air 5 liter. Nah kemudian kita aplikasikan seminggu 1 kali. Sedangkan kalau untuk tabur dosisnya masih sama ya, 1 sendok NPK Mutiara dengan setengah sendok Saprodak, yaitu diaplikasikan 7-9 hari sekali gitu. Oke, ini udah tercampur, tinggal kita campurkan lagi ke 5 liter air. Kemudian kita aduk kembali biar semuanya tercampur rata dengan air. Kalau sudah tinggal kita kocorkan ke media tanam. Ini tinggal kita kocorkan aja langsung merata ke semua sisi ya, karena akarnya sudah menyebar, jadi kita aplikasikan ke semua sisi. Oke, ini udah selesai untuk pengaplikasian yang kocor ya. Jadi seperti itu aja ya untuk aplikasi kocornya. Oke, jadi seperti itu ya untuk aplikasi dan dosisnya yang kita gunakan untuk
memperbesar batang, yaitu menggunakan NPK Mutiara dengan Saprodap dengan dosis 1 sendok NPK Mutiara dengan setengah sendok Saprodap ya. Kemudian campurkan dengan 5 liter air, kita larutkan, kemudian campur dengan 5 liter air. Setelah sudah tercampur dengan rata, kemudian kita aplikasikan dengan sistem kocor ya, kocor sampai semua bagian itu merata kena. Kalau dirasa kurang bagus menurut kalian, mungkin ada untuk aplikasi itu ada 2, yaitu kocor dan tabur. Sedangkan untuk tabur aja seperti dosisnya sama, 1 sendok dengan setengah sendok, kemudian ditaburkan di sekitar perakaran atau mungkin dibenamkan juga bisa, dan diaplikasikan sekitar 7-9 hari sekali. Sedangkan untuk sistem kocor itu 1 minggu sekali gitu. Oke, sampai sini sudah jelaskan untuk aplikasinya dan dosis yang kita gunakan serta apa aja yang dicampur untuk pembesar batang, yaitu NPK Mutiara dengan Saprodap saja, sedangkan Yaramila berbeda untuk tunggal, dia untuk mempercepat tumbuhan. Oke, terima kasih. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya mengenai Bang Jupiter Inverno atau ruasnya pendek-pendek, panjang tiris itu udah sekitar 50-60 cm. Karena ruasnya pendek-pendek itu dalam jarak 50-60 itu udah sampai mungkin sekitar 10-12 mata tunas. Jadi apa kita akan tetap potong di 3 mata tunas atau mata bat, atau di 3, 4, 5, 6. Jadi gini ya, seperti yang saya sebelumnya jelaskan, jadi untuk pangkas pembuahan kita fokus ke pilih mata bat yang potensial. Jadi sedangkan untuk angka itu hanya untuk patokan awal, berapa kemungkinan nanti yang bakal kalian eksekusi atau kalian potong pangkas pembuahan. Oke, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa untuk pangkas pembuahan sebaiknya di mata bat yang potensial aja. Sedangkan angka untuk tersier 3 bawah itu sebenarnya angka untuk acuan kalian untuk pangkas ya. Aktualnya seperti kalian kan tidak akan terduga bahwa ada ruas-ruas yang pendek ya, sedangkan kalau ruas-ruas yang pendek besar kemungkinan itu batnya tuh kecil-kecil, jadi kurang potensial. Makanya lebih bagus dipotong ke bat yang potensial. Acuannya misalnya angka-angka itu hanya acuan aja, kita mau pangkas di bat 345, ternyata ruasnya pendek-pendek, jadi kemungkinan bakal kita ya. Sedangkan mata bat yang bagus itu di angka 5, 6, dan 7. Ya udah tinggal pangkas yang itu aja. Yang penting kan buat kalian dipangkas kemudian berbuah gitu. Kecuali kalian sudah cukup mahir untuk memangkas pembuahan, walaupun pangkas pendek ataupun yang total, dia sudah tahu triknya seperti apa biar bisa berbuah. Sedangkan buat kita atau kalian yang masih pemula, masih awam, baiknya cari bat potensial aja. Nah, untuk kasus yang ini, yang Jupiter ini, bisa aja dipangkas di mata tunas 3. Cuma kamu pastikan aja dulu batnya itu bagus atau tidak. Kalau batnya kecil masih mending kita mundurin lagi di 4, 5, atau 6, mana yang bagus. Karena semakin batnya bagus, potensial batnya itu gemuk, dia akan keluar bunga yang besar. Sedangkan kalau batnya yang kecil, dia akan keluar bunga juga kecil gitu. Kalau kasusnya Jupiter itu mau dipangkas 3 atau 2 pasti berbuah. Cuma yang membedakan itu di mata batnya. Jika mata batnya kecil, maka bunganya kecil. Beda dengan jenis yang lain. Kalau mata batnya jelek, kita pangkas. Kalau bukan pruning total, itu kemungkinan zongnya lebih tinggi gitu. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana, mau berbuah yang bagus atau tidak gitu. Jadi konsepnya yang pertama saya tetap ya, mata bat yang potensial. Sedangkan untuk angka-angka itu hanya pacuan utama kita bakal kita pangkas. Seperti yang sebelumnya, yang punya Anda itu kan mau dipangkas mungkin sekitar 345 ya. Kemudian udah di Excel break itu sepanjang sekitar 50 sampai 60 cm ya. Kemungkinan biasanya kalau bat-bat yang normal itu di angka 8 mata bat. Kalau lebih kemungkinan berarti kan ada yang ruasnya pendek. Nah, seperti itu ya. Pokoknya untuk bat-bat yang kurang potensial hindari aja ya. Untuk pemula sebaiknya untuk bat-bat yang bagus saja, yang bisa karena dibuahkan itu aja.
Sekarang untuk mata bat sebagai contoh ya yang gemuk-gemuk, karena Jupiter belum terbentuk mata batnya, jadi saya coba kasih yang jenis Julian aja ya. Ini Julian, saya pangkas ya. Sudah pasti ini bakal pecah. Yang bakal pecah itu antara 1 sama nomor 2 juga pecah. Jadi seperti yang saya sebutkan, 3 angka dari atas itu mata batnya bakal bagus. 1, 2, 3. Ini bagus. Besar bagus. Kemudian di bawahnya juga sama bagus, ya kan? No, bagus. Bawahnya juga sama, masih bagus. Kayak saja ini tangkainya belum tua ya, jadi belum menguning, jadi belum siap dibuahkan. Coba kita lihat tangkai yang paling bawahnya lagi. Ini untuk ruas yang paling bawah ya, bisa kita lihat jaraknya itu pendek ya, jaraknya pendek, dan kita lihat mata batnya kecil-kecil, tidak bagus. Ya kan? Ini kan bisa kalian lihat perbedaannya. Jika ruasnya pendek-pendek, maka batnya kemungkinan kecil. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk dua pertanyaan itu. Saya udah kasih contoh bahwa bat-bat yang bagus dari 3 dari atas itu sudah kemungkinan pasti bagus. Tapi kalau makin ke bawah itu, apalagi jika ruasnya kecil, pendek, itu pasti batnya kecil-kecil nggak bagus. Jadi tinggal tergantung kalian mau pembuahannya seperti apa. Mau yang buahnya besar atau bunganya besar dengan mata bat yang bagus, atau yang bunganya kecil dengan mata batnya itu kecil gitu, nggak bagus gitu. Oke, sekian dari video kali ini dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komentarnya. Buat kalian yang mau bertanya lagi, tinggal komen aja, nanti saya jawab dengan video selanjutnya. Oke, terima kasih buat yang sudah stay tune di sini, dan sampai jumpa.